hari Jumat ini kami berkunjung ya, di Bandar Bakau, wilayah menemui Tuan Darwis Muhammad Saleh, bersilaturahmi dengan hari ini. Sekaligus kami merindui alam hutan bakau yang redup dengan adanya bahasa iklim. Oke. Ini kita tambahkan sedikit pemandangan Bandar Bakau Dumai, pas dekat kafe Dumai Merindu. Nah, beginilah alam yang ada, yang kita temui, ya. Ini mungkin beliau Tuan Darwis Muhammad Saleh mungkin di sini sudah. Beliau lagi ngopi dan ngeteh. Yang buah hati. Inilah keadaan Bandar Bakau Dumai dengan suasana iklim. Ini kita mengambil alam yang dari samping. Nah, di sini kita menuju Pondok Bakau, pondok yang ada di Bakau, yang di belakang. Inilah suasana iklim di Bandar Bakau. Kantin beliau permaisuri Tuan Darwis yang mengadakan kantin, istilahnya kopi, teh, mie goreng, indomie, yang masakan makanan yang ringkas, itulah. Dan ini belum disiapkan lagi, rencananya ini untuk dibuatkan acara konser teater. Indonesia merah putih. Yang akan menjelajahi hutan alam Riau Pesisir. Sini ada juga seleraku.
ikan duri masak gulai. Ini siap juga ada isi umum. Nah, kucing pun minta makan. Bakau dumai. Lukisan gambar pohon bakau. Wow. Kereta tua di Bandar Bakau. Ini sedikit tuh ada pertanyaan mengenai bahasa-bahasa karbon dan bahasa-bahasa istilahnya kawasan-kawasan yang hakis yang wajib dikonservasikan. Sekarang istilahnya udah punah ranah kalau menurut pendapat atau seperti apa, dan seperti apa juga istilahnya sungai-sungai yang ada di kawasan dan lokasi gitu ini istilahnya seperti Dumai lah umpamanya sampai ke Teluk Dalam penuh dengan sampah sarap. Itu aja tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Carbon trade atau bisnis karbon saat ini adalah peluang generasi milenial bagi pegiat lingkungan maupun kreatif. Ini bukan cerita baru. Dunia tahu bahwa Indonesia bagian dari paru-parunya dunia dengan hutan tropis yang ada saat ini. Lalu trade karbon dengan majunya industri yang ada di seluruh dunia, bahwa para masyarakat yang sekitar kawasan khususnya Dumai itu perlu menyadari konsep ini belum tersambung ke masyarakat, padahal ini peluang yang sangat baik. Lalu sungai bagi kita saat ini bagaikan pelimbah saja, bahwa sungai kita hanya kerok, maka sisi lain tidak kita gali. Contohnya Sungai Masjid di sana yang viral itu kan ada orang ditangkap buaya, tapi orang tidak mau tertarik habitat ekologi buaya itu tadi dengan udang galahnya itu kok tidak diangkat. Contohnya ada burung punai. Lalu kawasan kelompok-kelompok masyarakat kelemahannya saat ini yaitu bermimpi ingin punya tanah, padahal negeri ini memang punya sudah dari dulu, dari aspek sudah dijelaskan, dari aspek lagu, dari aspek seni, dari aspek Gemah Ripah Roh Jenawi, Gemah Ripah Roh Jenawi, Jaya Sepa, Jaya Mahe, agraris. Tapi kita bermimpi kelompok tani, kelompok nelayan tetap terbiarkan gitu. Apalagi di era
jelang pemilu 2024 ini tadi. Kita ada calon-calon memberikan gagasan-gagasan terhadap bidang-bidang itu tadi. Beruntung debat Capres 2024 memaparkan kita khusus di Dumai peluang-peluang yang ada, yaitu kawasan. Salah satu contohnya di mana setengah dari wilayah Dumai ini hampir tidak tersentuh. Tidak tersentuh mulai dari Buala sampai ke perbatasan Rokan Hilir, Senaboi sana itu ada kawasan, dan kawasan ini adalah bagian dari kompleksitas konservasi, investasi, dan pengelolaan lingkungan alam, termasuk pengelolaan habitat endemik seperti harimau. Kita saat ini di Riau kena fokus pada gajah liar, tapi harimau liar, harimau senepis kita kan diam. Tidak, seakan-akan kita anggap sebuah kewajaran. Sementara kita hanya berlindung ngelap-ngelap dengan cerita sejarah-sejarah bahwa Dumai ini ada Datuk Tengkes, ada Dakilat Senjo, ada apa. Itu sebuah mitologi yang harus dipertanggungjawabkan dari bidang peradaban kebudayaan saat ini. Sampai di situ aja tuh. Ya. Ada lagi tuh. Untuk atau bisa menjawab mengenai tokoh-tokoh kita yang berpecah belah. Itu aja tuh. Tokoh di sini yang dimaksud adalah tokoh para bidangnya. Ada tokoh saudagar, dago, ada tokoh budayawan, ada tokoh sejarawan, ada tokoh pendidikan, ada tokoh politisi, tokoh, pokoknya segala aspek link perangkat-perangkat negara ini kita ada. Persoalannya di lokal. Di lokal kita tidak merasa bersatu, tapi kita cuma ngeluh aja, kita nggak bisa bersatu. Padahal kita tidak berbuat. Sebetulnya kita tidak berutang kita sama kita. Misalnya saya angkatan 60-an tidak berutang dengan angkatan 60-an itu sendiri, karena berbuat dengan bidangnya. Yang jadi persoalan kita berutang dengan generasi selanjutnya. Contoh di bidang sejarah, di bidang budaya, apakah kita melakukan sosialisasi kepada generasi ini? Dan itu terbukti tidak menurut saya. Kenapa tidak? Buktinya ya semua dunia pendidikan itu bertanyanya masih satu arah itu. Seharusnya bidang-bidang itu tadi yang ada anggarannya, tidak ada yang kalian terbitkan sesuatu apa itu. Begitu juga program. Kita punya kelompok tani nelayan, tapi nelayannya ya contohnya penempul. Nelayan tak tersentuh dengan organisasi nelayan. Begitu juga kelompok tani. Kelompok tani ini yang cuma berat ya kelompok tani ubi. Selebihnya kelompok tani sawit yang di dalam kawasan hutan. Ini lalu tokoh politisi kita tak berani membuka gagasan. Bahkan apa? Iya, karena sistem struktural. Apa sistem struktural? Kita menganggap seakan-akan SK kita jadi tim sukses ini secara nasional, kita merasa sudah cukup dengan kertas itu. Padahal kita tidak berbuat di bawah. Contohnya Buala. Bagaimana hilangnya kayu jadi sarang walet itu semua, dan waletnya itu tidak terdaftar. Ini persoalan. Bahkan kita cuma masuk baleho aja di sana. Gagasan-gagasan dari peluang itu, gemah ripah itu tadi tidak ada itu ya. Kosong. Ini ibarat padi sekam yang ada. Sampai macam itu sekali itu ya. Kondisinya seperti itu. Tapi ke depan 2024, 2025, mari kita benah bidangnya masing-masing. Kelompok tani urus petani, kelompok nelayan urus nelayan, kelompok konservasi benar. Anda jangan tunggu proposal seakan-akan proyek. Berapa yang Anda cuma mau Anda diperalat, cuma masang pelang bapak ini masang ini. Tak perlu, buktikan. Atau gini tuh, atau ini lupa dengan penyusunan tata tertib, atau memang tidak ada tata tertib, atau memang saja dilanggar tata tertib? Yang tidak ada itu satu, manajemen lapangan yang tidak ada. Konsep kita konsep warung, konsep ruangan, tapi manajemen lapangan kita tak ada. Oh begitu itu ya. Oke tuh. Ada lagi nih tuh pertanyaan.
mengenai punahnya ikan lautan kita dan juga ikan yang ada di sungai kita, termasuk ikan darat lagi itu tuh. Menurut pendapat Atu, istilahnya efek dari mana ini punahnya ini, gitu tuh? Efeknya mudah sekali. Efeknya gaya hidup, lifestyle. Gaya hidup kita berubah. Gaya hidup kita Melayu, pesisir, ataupun tidak bicara Melayu lah, kehidupan orang pesisir lah itu. Bahwa kita makan gulai, ikan lemak, makan sayur, segala nabati, hewani itu tadi. Semua kita berubah tuh. Karena kita apa? Kita bangga dengan bentuk katakanlah warung-warung modern gitu. Dengan kuliner-kuliner modern gitu. Berkumpul pada apanya yang kita sampah-sampah kita disuruh orang lain mengutip walaupun dianggap itu digaji gitu kan. Tapi perilaku kita gitu. Semuanya berubah. Kenapa? Kita tak peduli lagi hakisnya daerah kita tadi. Kenapa? Kita merasa konsumtif. Ya, contoh ikan. Kita tidak dengan bangga aja sudah makan ikan lele. Ada kita dulu punya keli. Lalu kita bangga juga memelihara ikan lohan, ikan apa itu. Padahal kita punya ikan elang di Sungai Dumai yang sekarang ini terancam punah. Lalu kita bangga juga tambak-tambak udang. Tapi kita seakan-akan melupakan bagaimana udang galah dulu terkenal juga di sungai-sungai Dumai yang ada sungai-sungai di daerah kita itu. Nah, dan yang paling lucunya lagi, kita sudah merasa ngeri makan ikan salai. Karena itu sebenarnya habitat dari itu. Kenapa kita ngeri makan salai? Karena kita sudah tahu kehilangan ikannya itu tadi. Kenapa ikannya hilang? Ya tadi alamnya hilang. Kenapa alamnya hilang? Itu tadi gaya hidup, bahwa hidup kita itu harus berbuat duit harus banyak, kapital harus begini, kita bisa beli ini, beli itu. Menurut saya yang paling berubah itu saat ini adalah contoh gaya hidup itu adalah kita tak bersedekah lagi sebetulnya. Contoh kita punya 200 hektar kebun sawit, tapi apa yang kita beli? Dulu orang punya 2 kebun macang, saya pendak ngambil tiap pagi, gambai, manggis, itu tadi sentul. Ini semua hilang. Itu tadi. Dan yang dianggap sukses adalah orang yang berkedudukan. Misalnya jadi pegawai, jadi pengusaha. Jadi pengusaha itu pun harus jadi tim sukses. Ini gaya hidup yang sudah berubah. Oh begitu itu ya. Jadi kalau ini kita tambah sedikit tuh. Nah, mengenai yang dinamakan pendatang, istilahnya luar daripada pribumi, terus berdomisili di daerah kawasan-kawasan kita. Menurut pendapat Atu itu seperti apa? Adakah perlu ditata tertibkan lagi atau macam mana tuh? Tidak perlu ditertibkan lagi. Mereka sudah tertib. Mereka itu menunggu orang lokal. Mereka sadar bahwa secara ketuban mereka ini bukanlah datang dari apa, tapi secara negara. Kita sudah pernah berjanji satu bangsa, satu bahasa, satu negara Indonesia. Jadi seperti yang ada di Dumai, ada istilahnya provinsi sebelah apa itu tadi. Mereka ingin menggarap suatu kawasan, ingin bertani, tapi kita jadi tuan takur, jadi tuan tanah dengan level-level yang maaf cakapnya belum legal. Kita berada di peluang situasi negara yang serba belum birokrasi, dari birokrasi yang masih dalam penataan reformasi. Jadi semua itu bisa diatur bila kita menyadari bahwa kita sedang tinggal dalam situasi ekonomi, pendidikan, peluang kerja. Kita tertinggal. Untuk mengapa nih tindakannya bukan harus mengusir yang ada, tapi menggabungkan potensi sumber daya manusia. Contohnya banyak orang yang datang ke Dumai ini pandai bertanam jahe, pandai membuat jamu, nah, kita buka atas nama kelompok kawasan, wujudkan tanaman-tanaman tersebut. Di mana? Tidak mesti nunggu ada ratusan hektar. Bisa aja di lahan-lahan seperti lahan negara. Bisa digunakan. Ini tapi jangan lahan negara itu mau dijual-jual sewenang-wenang. Itu yang harus dilakukan. Oh, gitu. Sampai di situ ya, Dok? Ya. Oke, terima kasih.
jalan ini ternyata masih putus di sini. Kemungkinan belum ada lagi tahap penyambungan. Sudah di pinggir dan di tepi air. Seperti apapun Bandar Bakau tidak terputuskan dengan bahasa pembibitan untuk mengkonservasikan dan untuk mengiklimkan Dumai. Semoga menjadi kota kampung iklim untuk menyelamatkan wujudnya udara segar di Riau Dumai pesisir. Inilah keindahan alam yang ada di sini, yang bisa sempat kita nikmati. Bandar Bakau. Dumai. Bandar Bakau Dumai. Ini masih ada merupakan jembatan kayu, titian kayu, artinya belum ada lagi yang namanya jembatan semen, cor, akar kayu bakau bisa menjadi gerbang titian coran ini. Masih lagi ada titian kayu, itu papan, berarti